Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali bersama saya Bapak Heri Mustaqim. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang tema 2 subtema 3 dengan judul memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tujuan kita yang terakhir adalah dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Kita menuju ke materi intinya, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kosakata baru dalam teks kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kita bahas tentang macam-macam kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Selanjutnya, kata tanya di mana? Kata tanya di mana kita gunakan untuk mengetahui informasi sebuah tempat. Untuk kata tanya kapan, kata tanya kapan kita gunakan untuk menanyakan atau mengetahui informasi waktu suatu kejadian, kapan terjadinya. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa kita gunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh dalam suatu kejadian atau peristiwa. Kata tanya mengapa untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Mencari informasi tentang kejadian atau peristiwa bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana kita gunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Itu tadi penjelasan dari kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang coba kita baca teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangatlah disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi dengan mengajukan
ajukan kalimat tanya seperti berikut. Yang pertama, kata tanya apa dengan pernyataan apa yang dimaksud dengan kabut asap. Dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan kabut asap, maka kita akan memperoleh sebuah informasi tentang kabut asap. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Selanjutnya siapa? Kata tanya siapa. Dalam pertanyaan, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Maka informasi yang kita dapat adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya berikutnya adalah kata tanya bagaimana, dengan pertanyaan bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia. Kita akan memperoleh jawaban informasi. Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi organ pernapasan. Dari teks tersebut kita dapat memperoleh kosakata baru dalam teks tersebut. Di antaranya yaitu kabut, kondensasi, asap, dampak, pencemaran, iritasi, dan kawasan. Nah, selanjutnya nanti kita cari arti dari kata-kata tersebut dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam muatan IPA, sekarang kita ganti membahas dalam muatan IPA KD 3.2 dan 4.2, cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Seperti tadi yang telah dijelaskan tadi, cara menjaga organ pernapasan yakni 1. Menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Karena kesehatan kita sangat berpengaruh oleh kebersihan lingkungan yang kita tempati. Cara yang berikutnya adalah menanam pohon di lingkungan sekitar. Pohon berguna untuk membersihkan udara di sekitar kita. Jadi udara yang tercemar bisa bersih melalui pohon-pohon yang menghirup CO2 dan mengeluarkan oksigen. Selanjutnya kita simak tentang bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Mari kita baca bersama-sama. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan manusia. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi sehatnya, kesehatannya kurang,
khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa mereka. Selanjutnya, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ini merupakan beberapa bahaya dari kabut asap. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Untuk bahaya yang keenam adalah kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Bahaya yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Selanjutnya, bahaya yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi udara, polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Bahaya yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Jadi macam-macam bahaya kabut asap. Sekarang bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Cara yang keenam adalah upaya agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air, minum, dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Cara yang terakhir adalah buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik dan juga harus dalam keadaan yang bersih. Nah, itu tadi cara-cara mengatasi.
Demikian materi yang kita pelajari, semoga membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat dan berilmu tinggi. Selamat belajar, semoga tetap semangat, tumbuh berbakat, jadilah orang yang hebat. Amin Allahumma amin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.